Dosen nyentrik. Ngapain? Kakak tahu deh. Biasa tahu aku. Sebelum kita lahir ke dunia ini, rahmat Allah telah menjelma air susu di dada ibu. Lalu kita diturunkan pada sebidang tanah air yang membentang dari Aceh sampai Papua. Itulah Indonesia yang gunungnya biru berselendang awan. Ada hamparan padi yang menguning keemasan, serta pohon kelapa yang melambai di tepi pantai. Indahnya tanah air kita, sepotong surga yang diturunkan Allah ke bumi. Kita minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan buah-buahan dan beras Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Suatu saat nanti, kalau kita mati, kita akan tertidur pulas dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur akan menyatu dengan harumnya bumi Indonesia. Baik, mundur. Kalian maju. Pokoknya mereka maksud apa ya? Tanah air yang indah harus diurus dengan hati yang indah. Hati yang takarrub kepada Allah. Kalau Indonesia ingin tetap indah, harus diurus dengan akhlak yang indah. Tanah air adalah ibunda kita. Siapa mencintainya, harus menanaminya dengan benih-benih kebaikan dan kemajuan, agar indah yang indah semakin damai dan indah. Tanah air adalah sajadah. Siapa mencintainya, jangan mencipratinya dengan darah, jangan mengisinya dengan fitnah, maksiat, dan permusuhan. Tanah air Indonesia adalah sajadah sampai kita bersujud
kepada Allah. Abel. Aku wedi-wedi tat. Goblok Andrew. Ini paling rapi. Ayo, di sini. Ora kon mari ki nambah terbang ngono to nambah. Mari ki sing salah langsung nang olak bunuh diri wis. Ayo. Di depan kawan bunuh diri mari. Maju deh, maju. Saya karya Heri Lamongan. Saya padamu nyabrang duka jatuh angin, ada akhirnya kau bereskan keinginan kembali sendiri. Terkayu juga saya kepadamu, menyeberangkan dugaan umum Januari. Pada akhirnya engkau membereskan keinginan dinding itu di lembah Desember. Dia menurunkan kalender tengah malam, bisa saja dini hari setelah pukul 24:00.
Apa kabar, Ibu? Cepat benar jam terkubur dalam TV. Tahun laksana ingkar terhadap jarak seperti drama yang tak berceda. Belum lama saya tertidur saat angin itu digulung. Terjaga saya sesaat, kemudian bersamaan dengan gulungan kalender yang lain. Apa kabar? Lama dirimu menderita flu burung. Lama sebelum identitas virus itu saya kenal. Makanya engkau diam seperti Monas, memegang sapu, tak menyapu. Meski engkau tidaklah bisa. Kita kumal, dinding kumal. Pangku. Itu pakai nyemplung tolak perang.
Ayo. Doa yang membakar langit, karya Ahmad Faton. Iya. Aku bertualang mencari daun-daun yang berbiji di taman-taman perih. Tuhan, ajarkan aku tentang sabar. Biarkan aku selalu resah. Siramilah amarahku yang berapi. Aku tahu Kau Maha mendengar. Maka izinkanlah aku bertualang mencari daun-daun yang berbiji di tangan-tangan kering. Dan aku akan mengubahnya menjadi tumbuhan yang berbuah api. Tuhan, dengarlah cerita-cerita yang melahirkan sunyi tentang hizib yang belum sempurna, tentang mimpi yang jauh sebelum pagi, juga tentang dakwah yang menjadi petua, agar aku tahu ikhwal tentang dusta. Siap. Tuhan, jadikanlah aku seperti dahulu, seperti tanah yang selalu basah, seperti setitik air di musim paceklik, yang selalu diharap petani, juga air penyejuk bagi seorang ibu, yang selalu menuturkan doa untuk anak-anaknya.
Ibu Angkarya Kizawawi Imran. Dengan sajaku Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, dedaunan pun gugur bersama ranting. Hanya air matamu, Ibu, yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati, ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan. Lantaran hutang padamu, tak kuasa bayar. Ibu adalah tuah pertempaanku. Dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyerpak bau sayap, ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk, meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh tempatku mandi, mencuci lumut pada diri tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauk lokan-lokan, mutiara dan kembang laut, semua bagiku. Kalau aku ikut ujian, lalu ku ditanya tentang pahlawan, namamu yang aku sebut paling dahulu, lantaran aku tahu
lalang sekali datang menulis, sekali datang padaku menyuruh menulis langit biru dengan saja. Musikmu wajar kabeh. Iya. Nek kalian pada seperti ini lebih baik gak pentas kalian. Ajur kabeh musikmu. Andre barek anu gak paham belas ya. Irfan tambah nyemplung ora ya, Pan. Menelatan mana? Ayo saya hilangkan teater ya. Musikal dari puisi ini menelatan mana? Mal, potong. Meja itu meriwa. Pacarnya mana? Sini mana? Itu rata deh. Oke. Ya, itu anak bingung. Berarti sepeda seperti Iya, berarti rata no, mal. Cak. Rata norong sini ya. Rata norong sini. bukan ketinggalan mas bertangkap. Loh. Iku besok kan majane gak mulu deh. Oh, Oh, gitu dong. Meja. Aja ini kocok tadi. Oh, cocok. Dulu ayo pecah. Gini, Oh, jangan dikunai.
Wedok kok lho. Sampai anak tua. Sesuai mas. Ini betul. Mulai murah lawangi. Kita kemana, Kris? Sekolah sekarang udah setuju. Banyak sekali yang namanya cabang. Setiap hari menjadi kemana mas. Dan sekarang aku juga tidak tahu. Tapi ini sudah terlalu malam. Tidak baik anak perempuan juga kalau malam seperti ini. Apa ia tidak panik padamu?
Up, kurang suaranya. Setiap hari aku harus bekerja, Bu. Tidak ada waktu untuk mengontrol kegiatan Mita. Sudahlah, Mas. Nanti juga dia akan pulang. Mita hanya kehilangan sosok ibu dalam hidupnya. Aku berpikir, ini waktu yang tepat untuk mengatakan kebenaran yang selama ini kita sembunyikan padanya. Kebenaran? Kebenaran apa yang kau maksud, Mas? Tentang masa lalumu itu? Kurasa jangan dulu lah, Mas. Mita sudah dewasa. Aku yakin dia sanggup menerima semua ini. Tetap seperti ini adalah yang terbaik untuk Mita, Mas. Terbaik apa? Saling menyembunyikan seperti ini? Lalu setelah Mita tahu, apa ia bisa menerima semuanya? Bagaimana kalau hidup Mita semakin susah nantinya? Setiap hari ia berkata padaku, "Siapa ibuku?" Berulang kali aku berbohong padanya dengan beribu alasan yang telah kubuat. Jangan beritahu tentang kebenaran siapa ibunya, Mas. Biarkan Mita itu fokus dengan sekolahnya dulu. Sampai kapan aku terus berbohong seperti ini? Akan ada waktu yang tepat, Mas. Tapi bukan sekarang. Maaf. Aku sudah lelah terus-terusan berbohong seperti ini. Mas pikir, aku juga tidak lelah terus-terusan berbohong seperti ini. Tapi Mita itu belum siap, Mas. Dia belum siap menerima semua ini. Mita sudah dewasa, Chris. Aku yakin dia pasti sanggup menerima semua ini. Percayalah denganku, Mas. Setelah Mita mendengar ini, apakah Mas bisa menjamin hidup Mita akan baik-baik saja? Kalau dengan ini akan menghambat belajar Mita di sekolah, bagaimana, Mas? Aku lebih tahu tentang Mita. Aku tahu apa yang terbaik untuknya. Aku ini bapaknya, Chris. Bagaimana bisa kau lebih tahu tentangnya daripada aku? Kau terlalu sibuk kerja, Mas. Selalu aku yang mendengar keluh kesahnya. Aku ini seorang ayah, Chris. Kerja adalah bagian dari tugasku. Mita hanya kehilangan sosok ibu dalam hidupnya. Apa salahnya kita memberitahu keberadaan wanita itu padanya? Tapi bukan sekarang, Mas. Lantas kapan, Chris? Aku sudah menegaskan. Ini waktu yang tepat. Mita hanya kehilangan sosok ibu dalam hidupnya. Mita harus tahu dari kita, daripada orang lain. Semua orang di sini jahat. Oke, jahat. Tante jahat. Bapak juga jahat. Kenapa kalian menyembunyikan rahasia ini dariku? Aku berhak tahu siapa ibuku. Wanita yang telah mengandungku 9 bulan 10 hari lamanya. Kenapa aku tidak berhak tahu siapa ibuku? Kami hanya ingin yang terbaik untuk kamu, Mita. Terbaik apa, Tante? Apa ini yang kalian sebut baik? Hidup dalam kebohongan yang kalian atur dan tersembunyi sangat rapi. Maafkan Bapak. Bapak juga tidak ingin semua ini terjadi padamu. Siapa ibuku? Di mana beliau? Aku ingin menemuinya. Tidak, Mita. Ini sudah malam. Besok kita akan mencarinya bersama-sama, ya, Nak. Tidak, Pak. Aku ingin sekarang. Aku akan mencarinya sendiri. Mita,
Tidakkah kamu lihat hari sudah gelap, nak? Sekarang kamu ganti baju. Biar tante yang menyiapkan makanan. Tidak, tidak tante. Tante tidak perlu repot-repot menyiapkan segala keperluanku lagi. Mita kecewa dengan tante. Mita, jaga bicaramu nak. Bagaimana bisa kau kecewa dengan tantemu ini? Dia adalah wanita yang telah merawatmu dan membesarkanmu nak. Apa Pak? Bapak kira Mita juga tidak kecewa dengan Bapak? Kenapa Bapak tega membohongiku? Tidak seharusnya kamu bicara seperti itu, Mita. Bapakmu hanya ingin yang terbaik untuk kamu, nak. Mita kira Bapak adalah ayah yang terbaik di dunia ini. Tapi setelah mendengar kenyataan seperti ini, rasanya Mita enggan walau sekedar menatap Bapak. Mita, jangan menjadi anak kurang ajar. Walaupun bapakmu ini jarang menemani hari-harimu, beliau adalah orang yang selalu mementingkan kebahagiaanmu, nak. Orang yang selalu memberikan yang terbaik untuk kamu. Tidak, tidak Tante. Aku sudah terlanjur kecewa dengan Tante. Aku kecewa dengan Bapak. Mita benci semua orang di sini. Maafkan Bapak nak. Maaf belum bisa membahagiakanmu. Maaf belum bisa memberi yang kamu mau. Hukum saja Bapak nak atas ketidakbahagiaanmu. Bukan seperti itu maksud Mita, Pak. Mita hanya ingin bertemu ibu kandung Mita. Tidak perlu kamu repot-repot mencari ibumu. Di sini ada Bapak, Tante, dan utimu nak, yang akan menemanimu dan merawatmu nak. Benar, Mita. Tidak perlu kamu mencari ibumu, nak. Tidak, tidak Tante. Walaupun Tante dan Bapak melarangku keluar mencari ibu, aku tidak peduli. Aku sendiri yang akan mencari dan menemui ibu. Jangan Mita, ini sudah malam. Besok Bapak akan menemanimu mencari ibumu ya nak. Tidak Pak, aku ingin sekarang. Aku akan mencarinya sendiri tanpa ditemani Bapak. Kenapa kamu menjadi pemberontak seperti ini, Mita? Turuti perintah bapakmu. Masuk kamar dan istirahatlah. Kenapa? Itu karena Bapak dan Tante. Kalau tidak karena kalian berdua, mungkin saja sekarang Mita bisa bertemu dengan ibu. Apa tante ini kurang bagimu, nak? Apa Mita tidak bahagia jika setiap hari hanya ditemani oleh tante? Seperti itu maksud Mita, Tante. Walaupun kamu itu bukan darah dagingku, bukan anak yang lahir dari rahimku, tapi Mita sudah tante anggap seperti anak tante sendiri, nak. Yang dikatakan tantemu ini benar Mita. Tantemu ini sangat sayang padamu nak. Tidakkah kamu ingat, sewaktu kamu kecil, siapa yang mengajarimu berjalan dan membaca? Saat bapakmu sibuk bekerja, Tante yang selalu menemani Mita, merawat dan menyayangi Mita. Apa itu masih kurang bagimu, nak? Ini bukan tentang siapa yang selalu ada untuk Mita. Bukan persoalan siapa yang lebih menyayangi Mita. Tapi ini adalah tentang hubungan ibu dan anak. Bapak dan Tante tidak akan mengerti seperti apa itu. Kalian tidak pernah menjadi Mita. Menjadi anak yang dari kecil tidak pernah sedikit pun mengetahui siapa ibunya. Mita ingin bertemu ibu. Mita rindu dengan ibu. Mita rindu ibu. Mita rindu. Apa Mita tidak bahagia nak? Hanya kebahagiaan Mita. Sebelum Mita bisa bertemu dengan ibu, Pak. Baik, kita akan mencarinya. Kau khawatir dengan Mita. Aku akan mengutuk
memukulnya dari belakang. Mas, Mas Wahyu. Dari mana saja kamu, Mas? Aku kerja. Pekerjaan. Pekerjaan apa yang kau maksud, Mas? Ya kerja. Kamu tuh nggak perlu tahu. Tapi kan setidaknya kamu harus pamit, Mas. Alah, buat apa pamit? Kamu kan tahu aku lagi kerja. Tapi kan, Mas. Stop. Kamu jadi istri terlalu banyak omong. Aku capek, Mas. Aku capek menunggu kamu di rumah. Tapi apa? Kamu tidak kunjung pulang juga. Aku pun lelah, Dek. Kerja banting tulang memeras keringat. Untuk apa? Kalau tidak untuk dirimu. Nanti kan kamu juga yang menikmati hasilnya. Mana, Mas? Mana hasilnya? Aku tidak pernah menerima sebesar pun uang darimu, Mas. Ya aku memang belum menerima gaji, Dek. Tapi kamu sabarlah. Alasan saja kamu. Apa benar selama ini kamu kerja? Aku tidak percaya. Ya kerja. Kamu jangan berburuk sangka sama suamimu sendiri. Aku bukannya berburuk sangka, Mas. Tapi memang ini kan faktanya. Jaga bicaramu itu, Dek. Aku ini istrimu, Mas. Banyak tetangga yang bilang kamu seringkali pergi bersama wanita lain. Kamu anggap apa aku ini, Mas? Omongan tetangga kamu dengar. Urus saja pekerjaan rumah itu. Aku sudah mengurus rumah dari pagi sampai bertemu pagi lagi. Tapi lihat kelakuanmu. Bukannya nyari kerja, kamu malah main gila bersama wanita lain. Apa? Apa katamu? Tetangga hanya bisa mengungkit keburukan kita. Sekarang kau lebih memilih percaya tetangga daripada suami sendiri, ha? Bagaimana bisa aku percaya padamu? Jika pekerjaanmu saja tidak jelas, Mas. Setiap malam, kamu pergi kafe ini itu, menghamburkan uang. Benar kan kata tetangga? Kamu main gila bersama wanita lain. Apa maksudmu, Dek? Aku ini juga sedang mencari pekerjaan. Alasan saja kamu, Mas. Gimana kondisi perekonomian kita jika kamu seperti ini terus? Iya, sabar. Kamu jadi istri terlalu banyak omong. Tidakkah kamu ingat pengorbananku dulu, Mas? Aku rela meninggalkan suami dan anakku hanya demi dirimu. Tapi apa? Apa balasanmu, Mas? Tega kamu ucapanku seperti ini. Maaf, apa ibu mengenal seorang wanita bernama Yuni? Iya, aku Yuni. Ada kebenaran apa kamu denganku? Apa benar Anda ibu Yuni? Iya, aku Yuni. Ada apa? Ibu, ini aku minta, Bu. Anakku. Ternyata selama ini kamu masih berhubungan dengan mantan suamimu itu.
Baiklah, kalau begitu. Aku akan pergi. Urus saja anakmu. Mas, Mas Ayu. Siapa kamu? Berani beraninya kamu manggilku ibu. Aku ini anakmu, Ibu. Aku Mita, anak kandungmu. Aku tidak pernah mengenal siapa itu Mita. Aku Mita, anak dari Ahmad Royani, cucu dari Ibu Sunarti. Anaknya Roy. Tidak. Kamu bukan anakku. Aku ini anakmu, Ibu. Aku Mita, darah dagingmu. Dengar ya. Aku tidak pernah punya anak sepertimu. Aku ini bukan ibumu. Dibilang, Ibu Yuni adalah ibuku. Kenapa Ibu tidak mengakuiku sebagai anak? Apa kamu tidak bisa mendengar? Aku tegaskan sekali lagi. Aku ini bukan ibumu. Apa alasan Ibu mengatakan seperti itu? Apa salahku, Bu? Apa salahmu? Kamu bertanya, apa kesalahanmu? Lahirku di dunia ini adalah kesalahan. Aku menyesal mengandungmu. Aku sangat menyesal melahirkanmu. Ibu, kenapa Ibu tega kepadaku? Aku ini bukan kesalahanmu, Bu. Aku ini anakmu. Bukan! Aku ini bukan ibumu. Aku menyesal kamu lahir dari rahimku. Kalau aku bisa memilih, aku tidak akan pernah melahirkanmu. Ibu, Kamu ingin tahu alasannya apa? Kamu ada karena kesalahan bapakmu Roy. Kamu adalah anak yang diinginkan di dunia ini. Ibu, jika aku adalah kesalahan bagimu, maafkan aku, Bu. Maaf, aku hanya ingin kau akui sebagai anak. Aku tidak akan pernah mengakuimu sebagai anakku. Dengar ya, kalau memang benar kamu adalah anakku, apa kamu punya bukti? Aku ini benar-benar anak Ibu. Kenapa Ibu masih menanyakan bukti? Kamu kosong. Aku tegaskan sekali lagi, aku bukan ibumu dan kamu bukan anak. Ibu, 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 Ibu. Walau aku mengujamkan belati di dadamu hingga mengucur darah, hingga mengucur nanah, kau akan tetap mengucap sayang padaku, Ibu. Hingga aku bisa mencium semerbak harum bunga surga untuk mencium kakimu, Ibu. Mita, sudahlah nak. Jika ibumu tidak menganggapmu anak, masih ada bapak, Uti, dan tantemu nak. Tapi Pak, aku ingin bertemu Ibu. Dan aku ingin memeluk Ibu. Sudahlah nak. Ayo kita pulang. Menatap matahari terbit dari timur dan tenggelam ke barat. Mari kita lalui hari-hari dengan penuh ceria dan bahagia, nak.
Ini mboten buyar no Mas. Kan tahu loh, kaki ini wis mati. Kalau kurang ayo musik ayo. Ayo musik gagal kabeh rene. Irfan napa men Irfan rek? Pan kan gak fokus, Pan. Mbok mikir napa kon iki? Nganu tau proses, telat tau prosesnya rene. Kelompok-kelompok bareng-bareng yuk. Ayo. Kon salah neh ayo rokokan ae. Salah golek rokokan saiki. Monggo Bapak. Oke, ini saya memberi komentar dari awal sampai akhir ya, mulai dari puisi. Penangkapan saya itu sudah oke, ya. Istilahnya itu kalau kita ngetes oke, itu sudah 70%. Tinggal 30% lagi. Ya, biar maksimal. Terkait trio vokal lost itu ya, sehingga nanti suaranya itu lebih terdengar ya, kita lebih dapat untuk vokal. Nah, kalau nanti sudah bisa agak naik ya, ditambah penghayatan 100%. Saya tadi itu yang dapat itu suaranya yang masih ini. Ya, selain up, ya, rasa itu juga penting. Trio itu sudah merdu, tapi kayak kalau zaman dulu itu mendengarkan radio yang baterainya mau habis itu ya, kayak gini, gak jelas gitu. Nah, kalau ke sini tadi, nah, kayak gini loh harusnya, powernya ya, pancingannya. Harusnya tadi itu langsung connect, dipancing dari belakang up gitu ya, harusnya. Untuk musik ya sebenarnya oke, tapi kayak gitu. Itu aja tadi yang tadi ya. Hingga apa, waktu masuk gak masuk ya, karena gula. Kalau fokus kayaknya sudah pas, makanya saya bilang 70%. 30%-nya konsentrasi ya, penghayatan up. Karena 30% itu nek gak diisi ya tetap 70. Yang puisi ada 2 tadi ya yang sudah oke, tinggal loss. Ya Mbak yang itu bintang gitu ya, tinggal loss. Ekspresi lah yang dari Unim, ekspresi harusnya kayak itu ya, harusnya ekspresinya. Mbaknya tadi kurang nambahi pantomim. Pantomimik itu gerak tubuhnya. Kalau sampean sudah enak, ya ikut kantak tubuhnya ini jangan dibiarkan jelas saja. Ya jangan ditahan-tahan, singit-singit barang tangannya tak jelas ya. Karena mungkin ya tinggal 30 itu loh, tidak diloskan. Ya ekspresi sudah oke. Saya suka ekspresinya, tapi jangan mandang genteng terus. Nanti sampean kalau pentas itu ada penontonnya ya. Jadi lihat mata penonton, walaupun nanti misalkan ya di suatu tempat sampean pentas dimanapun kondisinya gelap penonton, kalau dipertunjukkan biasanya kalau kita pakai lighting itu kan memang penonton nggak kelihatan. Nah, tapi bayangkan kalian tetap melihat mereka walaupun di dalam kegelapan. Nah enaknya kalau kita main lighting itu nggak kelihatan penonton, jadi mengurangi blok. Itu kalau kita pakai lighting. Misalnya kayak gini, lah sampean melihat gini terus. Namanya itu nyanyi atau baca puisi itu buat siapa? Buat yang nonton apa buat gentengnya? Nah itu. Kalau yang dari Unim tadi yang baca puisi kurang, ya suaranya boleh ya, warna suara. Tapi ya tadi harus ada mimik dan pantomim. Kunci intinya itu di penghayatan apapun itu ya. Kalau teman-teman menghayati, yang mendengarkan itu menghayati. Dan saya tadi sebenarnya ingin marah dengan konsep gagasannya. Dan siapa yang gagas ya?
Saya kan sudah lama berpuasa di kesenian. Tadi tuh gatel ya, gatel. Dan seolah-olah saya itu dipanggil umum. Dan nanti saya request ya, saya mau baca puisi. Settingnya kayak tadi, ya. Biar karena saya kangen ya, saya gatel di titik-titik ya. Ya, biarkan nanti saya baca puisi. Ya, saya hanya ingin meluapkan, saya nggak mau memberi contoh, tapi saya ingin meluapkan hati saya gatel tadi ya. Itu nanti saya minta request pada tim, nanti saya mau baca puisi. Itu terus untuk teaternya, ya untuk teaternya, ibu kenapa suaranya? Mana ibu? Kenapa? Harusnya low. Ya. Kalau suara musik masuk, aktor harus lebih naik. Jangan sampai kalah sama musiknya. Itu juga musik juga harus memahami sini. Kalau aktornya gak naik, punten. Ya itu namanya kerjasama tim. Aktornya karena ketika dipentas, ya gak ada saya, gak ada Mas Kukul, itu kalian. Ya, jadi pahami, konsentrasi betul. Aktor gak naik, musik yang dulu. Biar terjadi keselarasan. Nanti aktor gak naik, sana terlalu enjoy, naik itu gak kedengaran sama sekali. Zong jadinya ya. Jadi harus ada saling mengamati, saling konsentrasi sehingga terhubung dengan baik antara musik dengan aktor. Nah aktor itu ya ojo semuanya, maksudnya itu jangan terlalu rendah terus, ya. Jadi pasangan main itu penting, pasangan naik harus ikuti naik. Ada satu yang kurang, semuanya ikut nyetrum. Ya karena sudah terinstall dengan baik, sudah dilatih dari beberapa waktu yang lalu. Ya berarti kan sudah dikonekkan, sudah disambung, cara kabel itu sudah diinstal. Jadi satu kendor, yang lain itu kendor. Kayak musik yang bagian musik tadi, satu nggak konsentrasi kan buyar semua. Ya. Waktu di sana nggak tahu nih ya sindrom panggung atau gimana. Mbak Trio itu bagus di sana tak waktu latihan tadinya. Kenapa ketika digeser ke sini kok langsung hilang? Ya, ini belum nanti ada penonton loh ya. Ini ada penonton maksud sampean semakin lirih kalau nyanyi di luar ke dewe ambek mandi kan ya gak gitu juga kan. Nah, ini jadi ketika sampean berupaya untuk masuk ke wilayah panggung kayak gitu misalnya ya. A apa yang sudah dilatih itu A. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi harus ada satu kesatuan. Dan utamanya nanti tadi itu tadi masih ada melihat controlling ke Mas Kuku ya kalian itu harus tahu ya blocking gitu ya kapan pemain itu tutupan itu kamu harus sadar ya harus sadar jadi gak perlu menunggu kontrol dari Mas Kuku ya harus tahu di mana sih pemain di belakang saya itu ya orang kok waktu di sini kan ketentengan ibunya tadi ya. Nah, itu harus sadar diri. Nentengi nggak apa-apa, tapi ojo suwe-suwe lah. Nek suwe-suwe kan sing mburi sakno. Gitu ya. Jadi ada sesuatu loh. Kok panggungnya dipek dulu. Nanti ada kesan begitu. Ya, jadi kayak gitu. Kalau yang aktornya masnya ini yang tambah kurang maksimal. Yang Mas siapa ini yang jadi istrinya Islam ya. Selingkuhannya ini tadi ya, ibu tirinya ya, ibu kandungnya ya. Jadi itu kurang sedikit emosionalnya itu kan itu konteksnya marah toh. Ibu Eus marah sama nesek nahan gitu loh. Jadi diloskan aja juga. Jadi itu mungkin tambahannya Mas Kukun. Ya. Sudah Pak Fat? Sampun? Sampun. Oke, saya menambah banyak ini. Pemusik kok ngantuk kabeh. Opo gak fokus opo? Irfan jeblas ket mulai musikalisasi puisi. Kon putus bekendaanmu ta kon. Boten ae. Pak kon kudu kontrol nang anak buahmu. Mari kau nak bagus, berarti kontrol bagus. Terus telek itu.
Ayo, latihan di omah enak kok barang kok kene koyo didelok Pak Fatoni koyo telek kalian. Fokus. Andre. Sopo jenenge Deril, barek Irfan fokus. Terus pat-patmu soling kudu pas. Ojo mbok tambah soling terus. Sing sesuai latihan kemarin. Pat-patmu kudu pas. Sopo, yuk kon bener-bener kamu harus nyemplung rolak patane yuk. Ayo. Kon kudu nyemplung rolak kon kudu. Teko kene kok jang mayu rono. Kaekmu ngono. Rono lho. Terus itu ya, siapa Mita? Mit, kamu jangan melayu ke penonton, keluar. Tahu hukum panggung Stanislavski apa? Nek di dalam rumah kiri adalah kanan. Iya, seru ngono kok. Gini, ayo, wimu mbok kene. Nek kan terlalu rene, lah kan main di kono, gak usah main di tengah. Jomplang panggung ini. Upayakan panggung ini selaras, imbang, gak jomplang rene. Iki, yo, sempat terakhir, Dini, sini. Kenapa kamu harus di sini? Karena Dini di sini moving, Pak. Yo, yuk. Baru kamu moving ke sana. Ada alasan orang bergerak itu ada alasannya. Orang moving itu ada alasannya. Kenapa aku kok melakukan ini? Di sini kan mempertegas. Kapan Mas? Kapan? Ya sabarlah dek. Olah vokalmu A, I, U, E, O. Banterno, gak krungu tutup tengah gak krungu. Orang berdialog dengan nada keras bukan berarti marah. Tapi bagaimana power vokal itu keluar. Nek latihan di omah nggo sanggar, gak ada uang, kecil dan ruangannya tertutup. Ini besar bos. Nek kan apa? Karena ibu ini gak krungu belas bu, serius. Gak krungu belas. Kasihan penonton. Semuanya sudah terdengar, cuma kecil. Makanya olah vokal bosku. A, I, U, E, O. Banter. Banter bukan berarti marah. Tapi bagaimana kekuatan vokal kita. Eman mas. Didelok uang meniku. Kon gak didelok jen meniku. Ya gak didelok jen. Bahasa isyarat kena kon. Semuanya saja ini. Terutama rasa pak. Rasamu wis kena. Tapi tidak kamu imbangi dengan ekspresi, dengan aktingmu. Ingat, kamu bukan menjadi Gopek, kamu bukan menjadi Bayu di sini, tapi menjadi Roy, menjadi selingkuhannya Ibu E. Ingat itu. Kamu sudah memerankan karakter orang di sini. Pemusik adalah nyawa dalam sebuah pertunjukan. Nek musikmu amburadul, pertunjukan amburadul. Itu lagunya berlatih supaya ono keselarasan, ada nyawa di situ. Kita main rasa di sini. Ya, ini kurang 1 minggu. Semuanya saja. Wes fokus, aku njaluk fokus, kalian fokus. Sefokus-fokusnya. Hei. Mal, metu tak telepon. Ya, untuk Dini sudah bagus. Nada sudah bagus. Gopek lumayan lah. Pelicuk-pelicuk ini. Iya, pelicuk-pelicuk didik lumayan lah. Bayu, oh nyemplung kuduan. Nyemplung rolak kon kuduan. Wes, kok iso lho jang mlayu rene rono maneh. Fokus yuk. Apa? Sampean banjir ah. Kok gampang surut nih. Musiknya kan di sini kurang kontrol. Boleh. Tapi gini Pak Fat, apakah besok itu kita pakai mic?
Iya, clip on atau gimana aktornya? Enggak, pemusiknya dan sebagainya. Kalau memang tidak ada mic, mungkin Mas Bagus bisa mengupayakan pinjam ke teman-teman. Jadi nanti vokal dan apa yang baca puisi kita pakai mic saja. Karena kalau tidak pakai mic kayaknya, tapi ya gitu, kalau pakai mic harus kontrol. Kontrol mic ini penting banget. Aku mengupayakan clip on deh kalau gitu. Eman suaranya ibu gak krungu belas bola nih. Saya upayakan clip on lah. Saya tak pinjam clip on nanti. GKJW. Ya. 5 ya, betul 5. Kalau pakai elektrik kan sekalian siang musik bisa kontrol powernya seberapa. Saya upayakan pakai mic lah. Nanti Jumat saya bawakan mic, tapi nanti diupayakan Jumat sudah bisa hidup ini soundnya Mbak Zaro, agar kita nanti bisa ngontrol. Mungkin ada tambahan Pak Fat, monggo. Ya kita latih sekali lagi ya. Cok nguyang guyu salah nguyang. Butuh AI saya kita. Kalau saya kita. Kamu gak yakin berarti dulu. Nggak nyoba. Gak iki dalam artian baik kamu COD lo semua. Butuh dipancing ta. Kacik. Ngomong ngono. Gak krungu, tak rungokno nggo tengah gak krungu. Terus semuanya sadar panggung ya. Semuanya aja ya. Terutama aktor sadar panggung. Besok itu musikalisasi puisinya kalau bisa kita duduk saja. Jadi dihilangkan untuk meja kursinya, dihilangkan dulu. Kita duduk dulu, kursi-kursi seperti itu. Dan semuanya pemusik dukur panggung kabeh. Kan ono col apa kan cop-copane gitar kan agak apa dawa kan 10 meter kan. Jadi nanti kita bisa di situ. Ada lagi. Gil. Cok ngene-ngene tok Gil. Apa? Gitar iki masih kamu tok. Andre mbek kok apa mbek Eril. Kon mari ki ngarepe ono trek buanter kon nyabrang. Dari geprek. Pokoknya di jalur telu papat Bayu aku bisa tolak. Wes. Langsung guys story kabeh lelaki tanpa bercerita. Sadar panggung, Pak. Apa sama jenenge yu, sadar panggung. Ingat iki lho patokanmu iki lho. Patokanmu kene. Paling enggak kalau berakting di ini patokanmu berarti paling enggak setengah meter atau 1 meter dari ini ke dalam. Itu dilakukan aja. Parkirnya. Ya, bisa markingnya. Cakep nih Mas. Karena besok di sini kan wing. Iki pas iki. Lah paling enggak kamu itu dari wing itu 1 meter atau setengah meter ke dalam. Tak banner ya mentok kuwi. Tak banner. Nah, itu. 1 meter. Setengah meter ini. Iki mentok iki batas akhirmu. Lawang Bayu sampai kono. Jebule wing. Oh, lakar main ngono. Kok etan dhewe ngono. Ada yang tanyakan? Apa sih bingung? Yuk, apa yang bingung yuk? Terus mlakumu aja koyo oh, pokoknya kon jangan tinju ta. Ayo. Gopek sing wingi ngene wis lumayan kok saiki. Bayu cek ngene. Kemarin ngono ngene kok, Cik. Nanti ini dukun panggung festival bolak balik.
Dini Pak Fat keren. Ada peningkatan luar biasa. Pertama koyo iku. Tapi keren kamu, serius. Pokoknya Dini keren Dini. Sip pokoknya. Aku ngene iki boleh kepengin dadi selingkuhane Dini. Dadi wahyu aku, dadi wahyu. Jawa Pak, jembrong ana temen. Dinda mungkin itu ya, puisinya baru sehingga belum dipelajari karena dua-duanya baru, tidak sesuai latihan yang kemarin. Aku lali nek temane ibu. Dadi lan pokok ya Kerawang Bekasi. Gawe ibu karo ae. Nek puisi aku masih menyadari karena baru hari ini tadi saya tentukan sehingga bingung. Cuma ya kan itu sudah sering kita lakukan, tinggal ya kita asal ulang saja. Cuma nek nyater aku emosi nek kalian salah. Karena latihannya bendino ya, apa ben Sabtu Minggu ya. Cek salah ya latihan ngono lah. Masalah latihan. Aku ngene mak. Sing mari ngene di rolu. Sing jeng-jeng nek iki tok kami tok juk. Terus kami. Kan kok lagi kode sih, Pan. Nek musikalisasi puisi tadi katanya Pak Fatoni 70, gak 70 nek iku mang. Men 10 ngene iku. Elek itu. Elek itu dulu. Elek lu iso elek. Bisa ya yo elek durung. Kenapa? Demam panggung. Suwe gak pentas. Kuwi telu siji wingi wis pentas kok Cik, demam panggung. Pentas setahun. Kamu pentas setahun ket mulai 4 lekor sampai 2020 sampai semaput-semaput iki. Lah, itu pentas termasuk. Sebagian daripada drama. Drama kan cuma sih sampai diinfus sih. Drama. Yuk, mari ki nek Bayu goblok. Ayo dipaksa mari nang rolak kabeh disaksikan bersama. Bisa pusing Mas. Ah, dilemes aja ya, dilemes aja. Kamu ndelok iki ndelok iki yo terakhir. Pusing aku ndelok Bayu. Marian ngene-ngene. Tak kira betul wae Ngono kemrono. Kecaitan apa kan? Batu sebingin nang dina kene ya. Yo, aku gak ero ya. goblok. Iki iku lho, batu sebingin. Kapan ngono aja. Kalau nek kok ada, memang gak bisa. Kono ndelok orkes ya nang kono. Anu, paling di tangan Mas Kecil. Kan bunga-bunga tapi raimu kosong. Ah, emang aku belum menerima gaji, Dek. Bandre, tapi kosong nih. Tatapan amalan. Sumpah tatapan. Mari ini apa? Aku yakin kamu. Ya sabar dong. Aku Aku belum yakin. menerima gaji, Dek. Aku tahu gak ya. Masih lah. Untung kalau Mas itu nang kono. Unim. Ya. Suwi. Padahal Mas Rian ngode iki sapi lho. Bisa Bayu gak kemrono. Baru ini kan iki cuma Bayu. Karepe ku ngene. Apa ndak? Betul ini, Cak. Oh, kurang ini ya. Betul ini. Mari rono. Terus Mita. Jangan lupa subscribe.